Statistik non-parametrik disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Fitrah Laya, Muhammad Rizky Farhan Sahir, Nina Triyenita, Nur Alia Dwi Andini Lubis, dan Rizka Nurmala. Istilah non-parametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Istilah lain yang sering digunakan untuk statistik non-parametrik adalah statistik bebas distribusi dan uji bebas asumsi. Statistik non-parametrik banyak digunakan pada penelitian-penelitian sosial. Data yang diperoleh dalam penelitian sosial pada umumnya berbentuk kategori atau berbentuk ranking. Uji statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji statistik ini disebut juga sebagai statistik bebas sebaran. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi berdistribusi normal. Statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal, karena pada umumnya data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Dari segi jumlah data, pada umumnya statistik non-parametrik digunakan untuk data berjumlah kecil, atau N kurang dari 30. Keunggulan statistik non-parametrik. Yang pertama, asumsi dalam uji-uji statistik non-parametrik relatif lebih longgar. Jika pengujian data menunjukkan bahwa salah satu atau beberapa asumsi yang mendasari uji statistik parametrik, misalnya mengenai sifat distribusi data, tidak terpenuhi, maka statistik non-parametrik lebih sesuai diterapkan dibandingkan statistik parametrik. Yang kedua, perhitungan-perhitungannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah, sehingga hasil penelitian segera dapat disampaikan. Ketiga, untuk memahami konsep-konsep dan metode-metodenya tidak memerlukan dasar tematika serta statistika yang mendalam. Keempat, uji-uji pada statistik non-parametrik dapat diterapkan jika kita menghadapi keterbatasan data yang tersedia. Misalnya, jika data telah diukur menggunakan skala pengukuran yang lemah, nominal atau ordinal. Kelima, efisiensi statistik non-parametrik lebih tinggi dibandingkan dengan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Keterbatasan statistik non-parametrik. Yang pertama, jika asumsi uji statistik parametrik terpenuhi, penggunaan uji non-parametrik meskipun lebih cepat dan sederhana akan menyebabkan pemborosan informasi. Yang kedua, jika jumlah sampel besar, tingkat efisiensi non-parametrik relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Macam-macam uji non-parametrik. Jadi ada beberapa uji non-parametrik, yaitu yang pertama uji tanda, yang kedua uji peringkat 2 sampel Wilcoxon, yang ketiga uji korelasi peringkat Spearman, yang keempat uji konkordansi Kendall, yang kelima uji Range, yang keenam uji median, dan yang ketujuh uji chi-square. Selanjutnya kita akan membahas materi uji chi-square lebih lanjut. Uji X kuadrat hanya digunakan untuk data diskrit. Uji ini adalah uji independensi, di mana suatu variabel tidak dipengaruhi atau tidak ada hubungan dengan variabel lain. X kuadrat bukan merupakan ukuran derajat hubungan. Uji ini hanya digunakan untuk mengestimate barangkali bahwa beberapa faktor, di samping sampling error, dipandang mempengaruhi adanya hubungan. Selama hipotesa nihil menyatakan bahwa tidak ada hubungan, variabel-variabelnya independen. Uji ini hanya mengevaluasi kemungkinan bahwa hubungan dari nilai pengamatan disebabkan oleh sampling error. Hipotesa nihil ditolak bila nilai X kuadrat yang dihitung dari sampel lebih besar dari nilai X kuadrat dalam tabel berdasarkan level of significance tertentu. Hipotesa nol diterima apabila X kuadrat kurang dari atau sama dengan X kuadrat
pada derajat bebas tertentu. Hipotesa 0 ditolak apabila X kuadrat lebih besar dari X kuadrat pada derajat bebas tertentu. Diketemukan nilai X kuadrat yang signifikan belum tentu menunjukkan adanya hubungan sebab akibat, seperti halnya pada korelasi. Diketemukan nilai X kuadrat yang signifikan menunjukkan bahwa variabel-variabelnya dependen. Contoh, dari 200 pelajar putri di suatu sekolah tertentu diketahui mempunyai warna kulit hitam, putih, dan sawo matang. Apakah variabel warna kulit ada hubungan dengan banyaknya kunjungan pelajar-pelajar itu ke salon kecantikan selama periode tertentu yang diselidiki? Hipotesa nihil mengatakan bahwa warna kulit tidak ada hubungan dengan frekuensi kunjungan ke salon kecantikan, atau dinyatakan bahwa warna kulit dan frekuensi kunjungan ke salon kecantikan adalah independen. Frekuensi hasil pengamatan dan frekuensi yang diharapkan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut. Warna kulit dan frekuensi kunjungan ke salon kecantikan dari pelajar putri di suatu sekolah. Tabel pengamatan menunjukkan jumlah pelajar dengan berbagai warna kulit, hitam, putih, dan sawo matang, dan frekuensi kunjungan mereka ke salon kurang dari 10, 10-15, lebih dari 15. Frekuensi yang diharapkan atau FE menggunakan rumus FE sama dengan sigma baris dikali sigma kolom dibagi jumlah total. Contohnya untuk sel pertama hitam kurang dari 10. FE sama dengan 30 dikali 80 per 200 sama dengan 12. Frekuensi yang diharapkan untuk setiap sel dihitung berdasarkan proporsi total baris dan kolom. Menghitung X kuadrat menggunakan rumus X kuadrat sama dengan sigma FO dikurang FE kuadrat per FE. Setiap sel dihitung dengan memasukkan frekuensi pengamatan atau FO dan frekuensi yang diharapkan FE ke dalam rumus. Contoh untuk sel pertama hitam kurang dari 10 sama dengan X kuadrat sama dengan 6 dikurang 12 kuadrat per 12 sama dengan 3. Derajat bebas dihitung dengan rumus D kali B sama dengan baris kurang 1, kolom kurang 1. Dalam contoh ini, DB sama dengan 3 dikurang 1, 3 dikurang 1, sama dengan 4. Nilai kritis X kuadrat menunjukkan batas kritis untuk derajat bebas tertentu pada tingkat signifikansi A sama dengan 0,01 dan A sama dengan 0,05. Nilai kritis untuk DB4 adalah 13,28. A sama dengan 0,01 dan 9,49. A sama dengan 0,05. Tes ini menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara warna kulit dengan banyaknya kunjungan ke salon kecantikan pada A sama dengan 0,05, tetapi pada A sama dengan 0,01 tidak ada. Bila diinginkan untuk menjawab pertanyaan, apakah ada hubungan antara warna kulit hitam dengan banyaknya kunjungan ke salon kecantikan, kita dapat mengkombinasikan kategori kulit putih dan sawo matang dan menggunakan tabel dengan 6 sel. Frekuensi hasil pengamatan dan frekuensi yang diharapkan ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel tersebut menunjukkan data mengenai frekuensi kunjungan ke salon kecantikan berdasarkan warna kulit, hitam dan tidak hitam, dan kategori jumlah kunjungan kurang dari 10, 10-15, lebih dari 15. Uji statistik yang digunakan adalah chi-square X kuadrat untuk melihat apakah ada hubungan signifikan antara warna kulit dan frekuensi kunjungan ke salon kecantikan. Frekuensi observasi dan ekspektasi. Frekuensi yang diamati observe dan yang diharapkan expect ditunjukkan dalam tabel. Contohnya, untuk kategori hitam dengan kunjungan kurang dari 10, frekuensi observasi adalah 6 dan frekuensi yang diharapkan adalah 12. Perhitungan chi-square X kuadrat. Nilai X kuadrat dihitung dengan menjumlahkan perbedaan kuadrat antara frekuensi observasi dan ekspektasi yang dibagi dengan frekuensi ekspektasi. Nilai X kuadrat total yang diperoleh adalah 6,03.
tingkat signifikansi. Dengan derajat DB 2, nilai kritis X kuadrat pada A sama dengan 0,05 adalah 5,99 dan pada A 0,01 adalah 9,21. Hipotesis nihil tidak ada hubungan ditolak pada A 0,05 karena 6,03 besar dari 5,99, tetapi tidak pada A 0,01 karena 6,03 kecil dari 9,21. Jadi kesimpulannya, ada hubungan yang signifikan antara warna kulit dan frekuensi kunjungan ke salon kecantikan pada tingkat signifikansi 0,05, tetapi tidak pada tingkat signifikansi 0,01. Sekian, terima kasih.